Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, Oke, ada seseorang yang butuh untuk healing. Saat ini dia butuh waktu untuk menyembuhkan patah hatinya kah, atau memperbaiki keadaannya kah ya? Karena kalau aku lihat di sini ada suatu keadaan yang apa ya? Dia tidak sukai atau tidak sesuai dengan ekspektasinya seperti itu ya. Karena di sini dia berharap untuk situasinya tuh nggak seperti ini, berbeda kayak gitu ya, beda gitu. Jadi kayak butuh waktu untuk healing dulu gitu, butuh waktu untuk tenang, butuh waktu untuk mencerna segalanya, cari solusi. Nah seperti itu ya. Oke, kita lihat ini tentang apa dan ini energinya siapa. Kalau aku lihat di sini memang ada fase baru yang telah dia jalani ya, entah ini kamu atau seseorang yang mungkin masih berdealing atau masih sering kamu ingat-ingat ya. Intinya aku lihat sudah ada pembaharuan, sudah ada fase baru di antara kalian. Kalau aku lihat di sini kayak ada seseorang yang memang ingin kembali menghidupkan pembaharuan atau perubahan di dalam hubungan kalian, pertumbuhan. Kalau ini memang tentang hubungan, ya, mungkin bisa jadi dia berubah pikiran. Ya, mungkin dulu dia tidak menganggap kamu atau menganggap kamu sebelah mata atau ya bukan kamulah targetnya, bukan kamulah tujuannya. Sekarang tuh dia berbalik arah, justru malah menginginkan kamu ya, malah apa ya, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena kalau aku lihat di sini ada patah hati, ada terluka. Jadi sempat dia itu dulu tidak memilih kamu, dulu dia itu tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menganggapmu tujuan hidupnya sebagai pasangannya seperti itu ya. Sehingga ketika kalian mungkin sudah ada di situasi perpisahan ya, udah saling meninggalkan, di sini dia terluka, dia sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa putus asa, dia merasa berduka seperti itu ya. Bahkan aku lihat nih orang pengen menghubungi kamu kembali ya, dia ingin mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu, dia pengen ngasih tahu kamu kalau dia sebenarnya sayang sama kamu, kalau dia sebenarnya cinta sama kamu. Bahkan dia masih selalu memikirkan kamu, dia pengen ngasih tahu kamu tentang itu. Gitu. Ya, jadi ada seseorang yang saat ini butuh healing, butuh tenang dulu ya, butuh tenang. Nah, kenapa dia butuh tenang? Bisa jadi gara-gara dia hubungan kalian berubah. Nah, yang dulu misalkan tetap adem ayem langgeng gitu ya, terus mungkin dia tidak menjadikan kamu tujuan hidupnya, tidak menjadikan kamu pasangan hidupnya, justru malah dia memilih yang lain, maka situasinya berubah gitu. Kamu mungkin sudah tidak lagi memperjuangkan dia, sudah tidak lagi fokus ke dia gitu ya. Nah, dari perubahan ini dia ingin adanya pembaharuan di hubungan kalian kembali. Jadi pengen balikan lagi nih orang, karena ketika kalian berpisah dia sakit hati, dia patah hati, dia kehilangan, dia sedih seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dia pengen menghubungi kamu kembali untuk menyatakan perasaan dia sebenarnya, bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu. Akhir-akhir ini dia selalu kepikiran kamu terus ya, jadi pengen ngasih tahu kamu.
Ya, aku lihat di sini pengen ngobrol lagi sama kamu karena memang si dia ini masih tertarik sama kamu. Bahkan aku melihat saat ini tuh dia sedang menunggu pesan dari kamu. Karena mungkin dialah yang membuat keputusan untuk berpisah atau bisa jadi gara-gara dia ada suatu kata-kata atau tindakan dari dia yang membuat kamu mengambil keputusan untuk berakhir hubungannya dengan dia. Gitu misalkan dia justru mengambil tindakan memilih yang lain, pasangan lain dibandingkan kamu. Sehingga ya udah kalau gitu kita berakhir aja. Kamu mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini. Kamu pergi meninggalkan dia. Nah, bisa jadi gara-gara tindakan dia atau perkataan dia yang akhirnya membuat kamu mengambil keputusan dengan tegas untuk mengakhiri hubungan ini. Kayak gitu. Jadi untuk menghubungi kamu duluan tuh dia takut, dia malu, ya, dia nggak enak sama kamu, sehingga dia menunggu pesan dari kamu. Jadi memang orangnya pasif ya, orangnya pasif, jadi hanya bisa menunggu kabar dari kamu atau pesan dari kamu ya. Entah itu sinyal, entah itu apa kode-kode atau ya mungkin kamu say hello atau ngajak dia balikan lagi seperti itu. Karena kalau misalkan dia yang mau ngehubungin kamu, aku lihat dia malu. Dan bisa jadi juga memang ternyata orang ini gengsian atau egonya tinggi seperti itu. Ya, jadi dia saat ini menunggu pesan atau telepon dari kamu atau email dari kamu untuk mengetahui kelanjutan hubungan kalian, kayak gitu. Padahal di sini kalau aku lihat sih kamu memang udah mengambil keputusan untuk berakhir ya, meninggalkan, berakhir seperti itu. Jadi nggak ada cerita lanjut-lanjut lagi antara kalian berdua gitu. Kalau kamu ya aku lihat di sini. Nah kalau dia memang saat ini ya, aku melihat memang benar-benar pengen bersatu kembali dengan kamu. Bahkan ingin memiliki hubungan yang terikat kayak pernikahan seperti itu ya. Dia ingin mengabdikan rasa cintanya ke kamu gitu. Ada rasa pengabdian cinta terhadap kamu. Cuman ya udah, aku lihat di sini memang hubungan kalian sudah ada perpisahan dan apa yang terjadi ketika saat ini berpisah? Sedih ya, dia ngerasa sedih, dia ngerasa hidupnya pahit, hubungan dia bersama kamu terasa pahit, dia merindukan kamu, memikirkan kamu, bahkan dia sering menghayalkan masa depannya tanpa kamu tuh kayak, aduh nggak tahu deh gimana. Nah mungkin selama ini kamu tuh orang yang selalu mengarahkan dia. Kalau misalkan menemukan menghadapi masalah yang seperti ini, kamu harusnya begini. Nah sekarang kalau misalkan dia menghadapi suatu masalah atau situasi yang gimana gitu, dia nggak tahu mau gimana. Ya dia kayak blur gitu, kayak nggak ada masa depan gitu ya. Lebih tepatnya bukan nggak ada masa depan, kayak nggak tahu arah tujuan masa depannya mau kemana gitu. Jadi ketika dia memandang masa depan, mikirin tentang masa depan dia tuh kayak nggak tahu harus kemana arah tujuan masa depan dia. Dia masih merasa tidak pasti gitu. Ya, ya paham lah ya maksudku walaupun aku ngomongnya berbelit-belit. Intinya seperti itu, dia masih merindukan kamu saat ini. Karena kalian berpisah, dia bahkan memikirkan kamu selalu. Karena gini, kalau aku lihat ya, dia menganggap kamu saat ini tuh justru malah lebih, apa ya, lebih berhasil dari hidup dia ya.
kamu sudah mendapatkan banyak kemajuan dalam hidupmu, pertumbuhan, sudah mendapatkan banyak hasil ya dari upayamu, dari pekerjaanmu. Ya intinya dia melihat kamu tuh sekarang lebih maju hidupnya. Terus juga orangnya tekun, orangnya sabar, penuh dengan perencanaan. Jadi kayak dia melihat kamu tuh kayak punya pandangan tentang masa depan, kamu itu mau kemana, seperti itu itu yang dia rasa ya, kamu sekarang kayak berkelimpahan gitu deh. Terus itu juga aku melihat ada suatu apa ya, bisa dibilang kayak kenangan gitu lah ya dari dia. Dia tuh masih sering membayangkan apa yang pernah terjadi di antara kalian gitu ya. Karena di sini mungkin kamu tuh selama ini selalu membina dia, selalu sabar sama dia, selalu pengertian sama dia, juga berusaha banget untuk mengembangkan hubungan kalian. Kamu sangat apa ya, mengusahakan banget untuk bisa punya hubungan jangka panjang dengan dia. Mungkin memang iya, hubungan kalian juga mungkin ada yang udah dijalani sampai bertahun-tahun. Itu atas jeripaya kamu usahakan gimana caranya agar kalian itu tetap terhubung, tetap terkoneksi, tetap terjalin hubungannya sampai begitu lama gitu lah ya, bertahun-tahun gitu. Dan dia merasa bahwa kamu selama ini telah bekerja keras untuk memperkuat hubungan kalian, seperti itu. Terus itu juga aku melihat memang antara kamu dengan dia selama ini tuh masih apa ya, masih sangat berupaya sekali untuk mencapai tujuan keuangan masing-masing gitu ya. Kamu memang selama ini tuh fokusnya di karir, di keuangan, gimana caranya untuk sukses. Dia pun seperti itu, di karir, keuangan, gimana agar tetap sukses gitu ya. Mungkin memang kalian itu punya apa, wedding dream ya, atau memang punya prinsip ingin menikah tuh dengan biaya sendiri kayak gitu ya, tidak memberatkan orang tua atau gimana ya. Jadi kayak mungkin memang berkeinginan ingin menikah tapi ya harus punya biaya lah ya, punya modal seperti itu. Atau mungkin ingin membeli rumah, atau ingin mencapai sesuatu ya, atau punya cita-cita apa gitu. Jadi selama ini tuh mungkin kalian memang satu sama lain saling sibuk dengan masalah pribadi atau materi keuangan pribadi gitu ya, keuangan masing-masing seperti itu. Nah, jadi kalau aku lihat memang kalau kamu dengan dia selama ini memang belum menikah ya, berarti memang si dia ini sering mengingat-ingat kembali hubungan kalian yang sebelumnya. Terus juga sekarang mulai memiliki pemikiran atau ide-ide, gagasan yang lebih jelas tentang apa sih yang sebenarnya dia inginkan dari pasangan masa depan dia. Pasangan yang seperti apa yang dia mau, seperti itu. Karena mungkin dulu tuh dia kayak masih plan ya, masih mau sama kamu, masih mau sama si A, si B, si C, kayak gitu. Sekarang dia mulai flashback nih, mana sih sebenarnya pasangan yang dia inginkan, pasangan yang seperti apa, seperti itu. Karena kalau aku lihat ini ada death. Hubungan kamu dengan dia selama ini tuh tidak kemana-mana, hubungan kalian stuck, hubungan kalian tidak ada perkembangannya. Walaupun mungkin hubungan ini sudah dijalin bertahun-tahun, tapi hubungannya tuh nggak ada perkembangan. Hubungannya justru malah membuat kalian semakin tersakiti, membosankan. Hubungannya nggak kemana-kemana karena ternyata selama ini nggak ada yang mau berubah satu sama lain, baik kamu ataupun dia, karena kalian selama ini selalu berpegang teguh pada kebiasaan atau pada tingkah laku yang sama. Dan ternyata tingkah laku atau tindakan yang kalian selalu lakukan begitu berulang-ulang terus itu ternyata ini apa, sesuatu yang toksik gitu loh ya, sesuatu yang toksik. Misalkan nih dia suka selingkuh, bolak-balik selingkuh, terus kamu selalu lembek, memaafkan dia lagi, menerima dia lagi, sehingga hubungan walaupun mungkin terjalin kembali, tapi ya nggak kemana-mana, karena sifatnya selalu berubah, tidak bisa melakukan sikap atau perubahan yang lebih baik gitu loh dari yang sebelumnya, tidak belajar dari yang kemarin kayak gitu. Jadi mungkin selalu begitu, berulang kali terjadi, selingkuh lagi, maafin lagi kayak gitu. Selingkuh lagi ya, gitu terus ya. Jadi maka dari itu, siap nggak siap, terima nggak terima, mau nggak mau, kalian harus berubah secara signifikan dan besar-besaran di sini.
agar kalian itu ya mau nantinya dengan dia ataupun dengan yang lain, kalian itu sudah ada perubahan sikap dan bisa menghargai satu sama lain dalam hubungan, bisa saling jujur, bisa saling perhatian, bisa saling apa itu namanya, memegang kepercayaan, ya bisa dipercaya dan bisa mempercayai seperti itu ya. Jadi kalian bisa diajarkan loh dari perubahan ini tuh tentang relationship itu harus gimana sih gitu loh, paham ya? Nah gitu, jadi dat ini juga memang harus dipisahkan dulu ya, harus dipisahkan. Dan biasanya itu benar-benar kalau dilakukan perubahan itu kayak karma, memang iya sih ya, namanya ya salah satunya karma ya, diberikan karma untuk biar menyadarkan siapa sih yang di sini bertingkah laku toksik, itu dapat karma agar dia sadar, oh jadi kalau abis nyakitin orang pasti dapat resikonya begini, dan biar dia sadar seperti itu ya. Entah apa karmanya, bisa jadi juga mungkin dia sama diselingkuhin juga gitu ya, atau biasanya ya mungkin karirnya yang anjlok, keuangannya yang anjlok gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar kamu dengan dia harus dipisahkan agar kalian itu bisa melakukan perubahan secara signifikan untuk masa depan kalian nantinya ketika menjalani atau siap menjalani hubungan dengan dia lagi atau dengan yang lain, seperti itu. Jadi ada pembelajarannya that itu ya. Oke. Nah, apalagi di sini ada Three of Pentacles ya. Jadi sebenarnya hubungan itu harusnya dijalani bebarengan, bekerja secara tim, bekerja dari kedua belah pihak, sama-sama mau mengusahakan, sama-sama mau mewujudkan tujuan bersama, berkolaborasi, mengusahakan untuk melakukan penyatuan ya. Apa yang ada perbedaan di antara kalian, gimana caranya agar kalian tetap bersatu, nah kayak gitu. Nah kalau aku lihat mungkin selama ini kalian berbalik ya, hanya sebelah pihak doang yang effort, hanya sebelah pihak doang yang mengusahakan seperti itu. Jadi tidak ada kerjasama tim dari kedua belah pihak seperti itu. Jadi mungkin selama ini kamu selalu mengerahkan upaya untuk membuat hubungan ini berhasil, untuk bisa punya hubungan yang berkomitmen, untuk bisa punya hubungan yang berjangka panjang. Tapi nyatanya hubungan ini justru mengalami banyak masalah, ya. Terus itu kalian itu kayak sulit gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Setiap ada masalah mungkin langsung kabur, ngilang gitu ya, tidak bertanggung jawab ya, ditinggalkan begitu saja. Sehingga kalian tuh kayak tidak cukup dewasa, atau salah satu tidak cukup dewasa untuk menghadapi fakta atau menghadapi kenyataan, menghadapi masalah seperti itu. Jadi selalu setiap ada masalah muncul ngilang, sehingga masalah itu tertumpuk ya udah gitu. Akhirnya ya semakin kesal pasangan sebelah pihaknya yang mau yang selalu mengusahakan hubungan agar tetap langgeng. Itu capek juga gitu ngadepin orang yang seperti ini. Jadi mungkin setiap kali kalian ada masalah dia selalu kabur, dia selalu ngilang kayak gitu. Tidak mau diperbaiki, nggak mau diselesaikan masalahnya satu sama lain kayak gitu. Akhirnya mungkin kamu kesal ya. Jadi kalau misalkan mau kembali lagi bersama ya, kalian harus bisa belajar menyelesaikan masalah apapun gitu. Kalau ada masalah tuh jangan kabur, jangan ngilang kayak gitu ya. Atau memang kalian ini butuh seseorang yang paham tentang masalah yang terjadi di dalam sebuah relationship romansa gitu ya. Gitu kalau aku lihat sini, kalian tuh sebenarnya sulit untuk bisa bekerja sama untuk mempersatukan hubungan kalian gitu. Oke, kalau aku lihat juga nampaknya si dia ini juga sudah mulai mendapatkan keberlimpahan dalam hidupnya ya. Mungkin sudah oke lah, finansial sudah mulai membaik lah ya. Tapi walaupun saat ini dia keadaan finansialnya sudah mulai membaik, sudah mendapatkan keberlimpahan, tapi dia selalu merasa kesepian ya. Orangnya mandiri memang ya, orangnya mandiri, dan dia mungkin orang yang tertutup atau orang yang suka menyendiri. Ingin lebih suka
memberikan waktu diri sendiri. Jadi kayak suka berdiam diri di kamar kayak gitu ya, lebih suka sendirian kayak gitu aku lihat di sini. Kurang bersosialisasi kalau aku lihat di sini ya. Aku lihat saat ini keadaan dia tuh kayak lagi nggak pengen kilar-kilir, nggak pengen apa ya, bebas kemana-mana, lagi pengen sendiri gitu aku lihat di sini. Terus juga mungkin ada juga sebagian dari dia ini kayak ada yang sedang memutuskan hubungan kerja. Mungkin dia di PHK atau dia keluar ya, resign, atau bisa jadi kalau dia pengusaha atau apa gitu ada pembatalan kontrak ya, gagal dapet proyek. Nah, semacam itulah ya, ada pemutusan hubungan kerja dengan temannya. Dengan kliennya seperti itu atau dengan perusahaannya seperti itu ya. Terus juga ada indikasi perselingkuhan. Ya, bisa jadi saat ini memang dia lagi diselingkuhi pasangan dia. Kalau kamu dengan dia sudah berpisah, karena mungkin dulu dia juga pernah selingkuhin kamu. Pas lagi sama kamu dia selingkuh. Nah, sekarang mungkin bisa jadi dia diselingkuhi oleh pasangannya, atau memang kalau dia saat ini lagi ada pasangan, dia berselingkuh. Nah, silakan dikondisikan saja ya, dia yang berselingkuh atau dia diselingkuhi oleh pasangannya. Intinya di sini ada perselingkuhan. Terus juga dia ini jadi bahan gosip, aku lihat ya, bahan gosip teman-temannya kah, orang kantornya kah, atau siapa gitu, keluarganya kah ya, jadi bahan gosip nih orang. Terus juga ada suatu perayaan yang seharusnya dia lakukan, itu kayak dibatalkan. Misalkan, merayakan ulang tahun, nggak jadi gitu. Ya, atau merayakan kemenangan tender, ya nggak jadi, ya gitu. Ya, untuk merayakan sesuatu itu kayak dibatalkan gitu. Dan aku lihat memang saat ini keadaan dia kayak lebih pengen mengisolasi diri, pengen sendirian kayak gitu ya. Kalau aku lihat memang secara emosional ini orang kurang senang, kurang bahagia gitu. Jadi walaupun keadaannya mungkin mulai membaik, tapi kayak kurang bahagia aja gitu hidupnya. Ya, kurang bahagia saat ini. Apalagi kalau misalkan ya memang ada pemutusan hubungan kerja ya. Atau mungkin gagal tes kerja apa gitu. Nah, itu bisa jadi. Oke, kalau kamu dengan dia selama ini memang belum menikah, atau mungkin saat ini kalian ya sudah bercerai gitu ya. Mungkin hubungan ini memang terjalin secara cepat dan singkat ya, dan ya udah cepat berlalu gitu aja, singkat dan cepat berlalu gitu ya. Jadi kalau kalian memang belum menikah, baru kemarin tuh baru pacaran atau PDKT-an atau apalah sebutannya, hubungan kalian tuh singkat dan cepat berlalu. Walaupun mungkin hubungannya udah bertahun-tahun gitu, mungkin hubungannya kayak on off gitu ya, atau terasa kayak singkat gitu, mungkin sering lebih banyak off-nya, lebih banyak sibuk dengan diri masing-masing, tahu-tahu udah pisah aja gitu ya. Mungkin awal-awal hubungan ini terasa indah, awal-awal hubungan ini terasa saling perhatian, nyaman gitu ya, tapi ya itu aku lihat hubungan ini cepat berakhir ya, sangat cepat bahkan ya. Mungkin baru aja adem ayem seminggu, tata udah udah berpisah aja kalian kayak gitu. Terus juga aku lihat memang ada indikasi dia ini selama bersama kamu atau selama menjalin hubungan dengan kamu, dia ini memang tidak pernah ada untukmu. Dengan alasan-alasan yang gak masuk akal atau alasan-alasan yang tidak sah. Misalkan dia sibuk kerja, ya kali sibuk kerja 7 kali 24 jam. Nah, kayak gitu ya. Dia nggak pernah ada komunikasi, nggak pernah bertemu dengan kamu dengan alasan sibuk kerja. Ya kali sibuk kerja 7 kali 24 jam. Kerja apa dia? Ya, mesin aja ada istirahatnya gitu kan. Masa dia enggak gitu kan. Nah, gitu. Ya, jadi sering beralasan dan tidak pernah ada untukmu dengan alasan-alasan yang gak masuk akal kayak gitu ya. Terus itu juga ya aku lihat mungkin selama ini banyak hal-hal atau rencana-rencana, janji-janji yang sudah kalian buat dengan dia itu seperti tertunda
misalkan pernikahan, lamaran, ya sampai sekarang ya nggak terkabul tuh ya, lamaran, pernikahan atau bertemu secara fisik kalau misalkan LDR di sini. Ditambah lagi memang ada seseorang yang memang menyabotase hubungan kalian. Ini pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini selalu menyebarkan rumor atau gosip tentang hubungan kalian kah, tentang kamu kah ya. Dalam upaya dia untuk merusak hubungan kalian seperti itu. Orang ketiga ini, pihak ketiga ini memang bersikap sopan banget sama si pasangan kamu itu. Ya, dia memang secara diam-diam uh, mencoba untuk merayu pasangan atau memang yang merayu pasanganmu itu sehingga ya udah hubungan kalian hancur karena dia ya gampang digoda gitu. Orangnya memang sopan banget, baik banget, kelihatannya baik banget ya. Tapi ternyata memang dia ini punya niatan terselubung diam-diam mencoba merayu si pasangan kamu untuk merusak hubungan kalian dan akhirnya benar hubungan kalian hancur. Ya, hubungan kalian sudah berakhir. Four of Pentacles. Oke, orang ini kalau aku lihat nampaknya memang sangat ambisius sekali ingin memiliki ini itu aset ya atau barang-barang apa gitu ya. Dia memang ambisius banget pengen memiliki suatu kepemilikan tentang apapun yang dia mau gitu ya, entah itu aset, gedung, saham, mobil atau apapun lah gitu ya. Cuman aku lihat memang ada ketidaknyamanan dalam hidupnya. Jadi walaupun dia ini punya ini itu, berjuang pengen punya ini, hidup itu nggak tenang, hidupnya nggak aman. Entah kenapa, kayak nggak ngerasa bahagia aja gitu. Orangnya suka menimbun kekayaan, ya, dan juga orangnya pelit, kikir, ya pelit. Ya kalau aku lihat mungkin hidupnya sudah mulai stabil, ya mungkin dia sudah mulai ada tabungan atau saat ini sedang berjuang untuk menabung ya. Cuman ya itu orangnya materialisme banget. Benar-benar orientasi hidupnya hanya untuk gimana caranya kaya gitu. Kayak banyak harta gitu ya. Sampai-sampai orang ini berani berhemat banget membatasi pengeluaran, benar-benar mewaspadai pengeluaran yang apa ya tak terduga gitulah ya. Berhemat banget orang ini. Untuk hubungan, aku melihat memang entah ini kamu atau dia ya, silahkan disituasikan aja. Ada yang punya sikap yang posesif, cemburuan, suka mengendalikan, dan inilah yang menjadi perusak hubungan kalian karena punya sikap posesif, cemburuan, atau suka mengendalikan. Terus juga ternyata hubungan kalian semakin dipegang teguh hubungannya, semakin kalian pertahankan hubungan ini, semakin rasanya hubungan ini mencekik kalian. Seperti rasanya sesak di dada gitu ya. Intinya nggak bahagia deh. Ya, hubungannya ya kerasa banget menyakitkan gitu. Bahkan aku melihat salah satu di antara kalian ini ada yang sampai menyimpan dendam karena masalah di masa lalu yang pernah terjadi. Jadi dendam ini didasari oleh masalah yang pernah terjadi di masa lalu di antara kamu dengan dia. Mungkin ya itu ya kamu mungkin dendam karena dia selalu memperlakukan kamu tidak baik, selalu selingkuhin kamu, selalu bohongin kamu, sehingga mungkin ada dendam gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu kayak masih mungkin ada sebagian dari kalian ada yang masih kayak bingung haruskah memaafkan dia dan melanjutkan hubungan ini atau tidak. Karena ya dia udah nyakitin kamu banget kayak gitu. Tapi mungkin ada yang sudah mulai melepaskan. Tidak mau lagi karena ya ingat-ingat yang kemarin tuh ya sakit banget saat bersama dia dipertahankan juga hubungan ini justru malah rasanya seperti tercekik gitu ya sampai-sampai ada dendam gitu. Kalau aku lihat memang orangnya kalau dalam kecepatan dalam mengambil keputusan atau tindakan atau pergerakan itu lemot ya. Ya, orangnya agak lemot. Lemotnya dalam hal bertindak atau mengambil keputusan kayak gitu agak kurang cepat gitu. Orangnya lamban. Sehingga kalau aku lihat banyak kayak hasil-hasil yang seharusnya memuaskan tuh kayak ya ala kadarnya doang kayak gitu. Misalkan dalam pekerjaan gitu ya, orang itu agak lemot, agak lama gitu kalau bertindak atau melakukan pergerakan gitu, nggak satset gitu loh.
Sehingga ketika misalkan mendapatkan penghasilan, gaji itu kayak ya udah ala sekadarnya ya, sesuai dengan kelemotannya dia itulah kalau kerja gitu ya. Mungkin dia habis dari liburan di sini, ada mungkin ya, dari dia lagi liburan atau pulang dari liburan, atau kalian, bisa jadi kalian pulang liburan. Ya, aku lihat di sini dia menyadari ya, hubungan kalian ini memang tidak ada kemajuannya. Terus itu merasa banget ketika kalian bersama itu justru malah merasa waktu-waktu yang kalian jalani itu terasa buruk ya, banyak kehilangan momentum-momentum yang seharusnya kalian buat lebih romantis, lebih menyenangkan, itu kayak hilang begitu saja gitu ya. Karena banyak penundaan, banyak yang nggak terrealisasi. Misalkan rencana pengen liburan ke negara A gitu, nggak jadi. Akhirnya ya udah kehilangan momentum kayak gitu ya. Banyak kesempatan yang hilang, yang terjadi di antara kalian ya. Terus itu aku lihat nampaknya masih ada urusan yang belum selesai ya, bisa jadi urusan yang masalah-masalah apa yang belum selesai di antara kalian, atau mungkin dia sempat minjem uang sama kamu, ada ya, mungkin belum terselesaikan gitu ya, belum dia bayar hutangnya. Terus itu orangnya juga nggak sabaran ternyata ya, orangnya nggak sabaran. Terus juga orangnya kelemar-kelemar, atau kayak apa ya, kayak orang yang kekurangan energi gitu loh ya. Orangnya orangnya lemot. Lemotnya bukan bukan pikiran ya, bukan pikiran, tapi tindakan, pergerakan, kecepatan tindakannya itu agak lemot gitu, agak kelemar-kelemar, atau kelemar-kelemar nggak sih, yang kayak gitulah ya. Tapi juga orangnya nggak sabaran, tapi ya itu banyak menunda-nunda gitu loh ya. Ada kesempatan untuk ini tapi ditunda-tunda, nanti kayak gitu ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Eight of Wands reverse. Kemungkinan kamu dengan dia sering sekali terjadi kesalahpahaman ya, miskomunikasi dalam hubungan. Terus juga mungkin selama ini kalian itu kayak salah tafsir dalam mengartikan kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kalian satu sama lain. Mungkin dia mungkin dia salah paham dengan kata-katamu, atau kamu yang salah paham dengan kata-kata dia, salah tafsir gitu, sering banget ya. Mungkin itu juga atas pengaruh dari pihak ketiga, keluarga ya, yang mungkin dia juga mungkin ditekan atau diancam oleh teman keluarganya, seperti itu. Ada pengaruhnya juga dari keluarga atau teman atau orang terdekat ya. Itu juga yang sering terjadi ya di antara kalian, yang ngebuat kalian juga salah satunya akhirnya berpisah karena sering salah paham atas kata-kata atau tindakan yang dilakukan. Oke, jadi walaupun gitu ya, kalian tuh sering miskomunikasi, sering salah paham, sering memberikan kesan yang salah tafsir, salah arti gitu ya, juga nggak mau memberikan kejelasan. Jadi misalkan nih, kamu salah paham sama dia pun nggak mau menjelaskan yang sebenarnya tuh apa gitu. Jadi dia kayak membiarkan kamu salah paham aja, udah biarin gitu. Ya, jadi ya udah, makin makin kesini makin apa ya, makin hancur hubungannya seperti itu. Ya, dan akhirnya ya dia sendiri yang ngerasa sedih gitu ya, kamu juga ngerasa sedih ya, karena mungkin terlihat dia terlalu dingin, terlalu cuek ya, tidak mau memperjuangkan hubungan seperti itu, mengabaikan kamu seperti itu ya. Kamu juga sedih, tapi ya udah, gimana, orang dianya aja tidak mau menjelaskan kesalahpahaman itu gitu. Tidak, orangnya pasif aku lihat di sini ya, nggak terlalu mau banyak urusan, nggak terlalu mau banyak menjelaskan kayak gitu. Kemudian aku melihat di sini yang dia rasakan saat ini ketika kalian sudah berpisah, dia merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu ya. Dia sudah merasa kehilangan gairah dari kamu ya. Mungkin dulu kamu mah orangnya barbar banget ya dalam mencintai dia, kamu bucin banget, semua kamu kasih, semua kamu lakukan, kamu ngejar-ngejar dia banget, kamu kecarian dia banget. Kalau misalkan dia ngilang ya,
Itu pokoknya bener-bener apa ya, gairah kamu terhadap dia tuh barbar banget. Sekarang udah nggak bisa lagi dia rasakan itu. Kamu udah nggak kecarian dia lagi, kamu udah nggak takut kehilangan dia lagi. Dia mau pergi, mau jungkir balik juga bodo amat. Itu yang aku lihat dari kamu ya. Dia ngerasa kamu sudah tidak seperti dulu lagi yang selalu kecarian dia. Ya, dia ngerasa bahwa hubungan ini memang sudah gagal, ada pernikahan yang ditunda gitu ya. Dan aku lihat di sini dia masih sering loh, ya masih sebenarnya gini, dia sebenarnya sedang berjuang untuk membayangkan masa depan dia bersama kamu. Ya, jadi walaupun dia di sini sering membayangkan masa depan dia pengen masa depan dia misalkan menikah dengan kamu, punya pernikahan yang seperti ini, budgetnya segini. Itu juga sebenarnya dia usahakan gimana caranya menghasilkan budget segitu untuk ya mudah-mudahan ke depannya ada jalan bisa sama kamu lagi, kayak gitu loh. Ya, jadi dia masih sering membayangkan masa depan dia bersama kamu. Kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat memang orangnya egois banget ya. Orangnya egois banget, terus itu sombong. Nah, sehingga inilah yang menjadi bumerang bagi dia. Ya, karena kenapa? Karena di sini kamu selama ini karena dia terlalu egois dan sombong, kamu udah ngerasa takut aja gitu untuk tetap bersama dengan dia atau memperjuangkan dia. Terus memperjuangkan dia tuh kayak udah takut aja gitu. Sehingga saat ini inilah situasi yang menjadi bumerang dari dia. Karena dia selalu memberikan kesombongan dan keegoisan dia terhadap kamu sehingga berbalik. Sekarang kamu yang takut dan memilih untuk pergi, meninggalkan dia, sekarang dia yang kena bumerang dia sendiri gitu. Sekarang dia yang terabaikan, tidak dihargai lagi oleh kamu, tidak diperdulikan lagi oleh kamu, ya. Sudah kehilangan kamu, kehilangan cinta yang barbar dari kamu itu udah hilang gitu. Sekarang ya udah dia ngerasa sedih, kesepian, kehilangan, ya. Apalagi di sini kan dia menunggu, justru malah dia yang menunggu kabar dari kamu, dia yang menunggu kamu menghubungi dia duluan gitu, padahal dia yang buat salah, tapi dia maunya kamu duluan yang menghubungi dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Scorpio. Ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia. Silahkan disituasikan saja. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Atau misalkan kalau nggak ada di zodiak, bisa jadi mungkin di angka-angka yang terbuka ini ya. Ada 4, 29, 24, 20, 1, 15, 6, 7, 19, 18, 10, 9, 28, 25, 3, 21, 22, 27, 31, 12, 26, 30, 2, 23, 13, 8, 5, 17, dan 16. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Maret, Mei, April, Januari, November, Desember, Juli, September, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kuda, sio babi, sio kerbau, sio ayam, sio tikus, sio kelinci, sio monyet, sio naga, sio macan, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. P, I, D, Y, V, T, K, B, Q, E, H, S, G, O, W, K, Z, R, U, N, O, J, M, L, C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.